Shalom, selamat pagi jemaat GB Sungai Yordan yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Bilang kiri kanannya, kamu luar biasa di dalam Kristus. Yes, siap menyembah Tuhan? Siap memuji Tuhan? Walaupun banyak masalah, persoalan, pergumulan terjadi, tapi percaya kita di tangan Tuhan. Amin. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Biar pagi hari ini kita fokuskan hati kita give the best di waktu yang sangat singkat ini, berikan yang terbaik. Sampaikan setiap kerinduan-kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sampaikan setiap kehausan-kehausan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya apapun pergumulan, masalah, persoalan yang kita sedang hadapi, Tuhan pasti akan turun tangan. Amin. Sekali lagi siap menyembah Tuhan? Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dan dengan hormat kita akan membuka di dalam doa. Ko Irwan, saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan, boleh hadir ibadah pada pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau menyertai Tuhan. Mereka boleh tiba di tempat ini Tuhan untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus turun di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kuasa-Mu hadir Tuhan, semua yang mengalami masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar Tuhan. Mereka yang mengalami sakit Tuhan Kau sembuhkan. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini Tuhan. Untuk WL, singer, pemain musik, dan semua hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian pada ibadah itu Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini juga untuk hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan, Pak Penatua Sugeng, Tuhan Kau berkati Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, membuat kami semakin lagi mengasihi Engkau Tuhan. Semakin kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh belajar Tuhan, hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Mari siapkan hatimu, bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi katakan, Tuhan aku haus menyembah-Mu. Aku rindu Tuhan mengalami Engkau lebih lagi hari ini. Kami bawa segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau ingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh teramat baik Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyatakan, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau
sungguh baik, Yesus. Namamu indah, namamu indah, amin. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, katakan Yesus. Yesus, amin. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, panggil namanya Yesus. Amin. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan aplaus yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih lagi Yesus. Yesus, kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat suaramu sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Angkat hatimu, sembah Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Katakan Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian. Oh Yesus, mari naikkan syukur. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku
bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Amin. Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Wow, sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Oh, Rabakata Namashe, Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Yesus, Kau yang layak disembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat saja katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Yes. Ku mau menyembahmu. Sampaikan dari dasar hatimu. Kau yang layak Tuhan. Ora bakata namasya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, oh yes, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Pujimu, ku mau menyembah. Oh Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Berikan aplaus yang paling meriah. Haleluya. Katakan, sebab Kau layak terima puji. Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab hanya Engkau yang layak, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, Raja di atas. Sambil mengangkat kedua tangan, katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku adukan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja
Raja di atas segala raja, di atas segala raja, di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Serukan haleluya, haleluya. Kami siap memuji bersorak-sorai buat kebaikan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara gak keberatan kalau saya undang tetap bangkit berdiri? Kita mau ekspresikan pujian kita buat Tuhan, amin. Kasih tos kiri kanan, bilang semangat. Haleluya. Bagi saudara yang gak kuat berdiri, saudara boleh duduk. Haleluya. Kita fokuskan hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biar bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan akan tinggal tetap. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau angkat. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Yes, semua yang difirmankannya sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, katakan pasti akan digenapi. Angkat suaramu, serukan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus, Yesus cinta saya. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, oh, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Yang wanita saja katakan, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Para pria katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, jemaat saja kan. Shalalalalala, katakan, amin. Katakan, Yesus cinta saya. Lebih lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Lebih lagi sama-sama serukan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan, saya cinta Yesus. Amin. Haleluya. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gunung batu kita. Dia panji keselamatan kita. Dia benteng pelindungan kita. Amin. Haleluya.
Yuk sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Katakan bahwa Tuhan juga. Amin. Bahwa Tuhan juga. Kota bentengku. Katakan bahwa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sekali lagi bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Gunung batuku. Yes. Katakan kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Ya aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya, amin, Sang perisaiku. Katakan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Semua gunung batuku. Yes. Bahwa Tuhan juga. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Katakan penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batu. Sekali lagi bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Yes. Tuhan juga. Gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Katakan penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Amin. Oh, aku percaya. Katakan tanduk selamatku. Yes. Amin. Tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia. Yes. Aku percaya tanduk selamatku. Aku percaya Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat saja katakan, aku percaya akan Dia. Yes. Dia perlindungan kita. Yesus. Yes, aku percaya Sang perisaiku, tempat perlindungan yang. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Daripadanya lah keselamatan.
keselamatanku. Katakan hanya Dia. Hanya Dia gunung batuku. Amin. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lebih lagi katakan hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, Hanya Dia gunung batu. amin. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan gunung batu keselamatan kita. Dia benteng perisai kita. Bersama Yesus kita tidak akan goyah. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Yes, Lord. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami. Kami mau senantiasa mendekat kepada Tuhan. Kami mau senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu kami kuat. Hanya ketika kami terhubung dengan Tuhan kami mengalami kekuatan. Terima kasih Yesus. Nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini. Ubah setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Ramasyanana. Katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari nyatakan walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap.
hadapi badai. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisi, yes, amin, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, katakan walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama. Yesus memegangku Amin. dengan tangan kananmu. Yesus memberikan, Yesus memberiku katakan kemenangan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku. Sambil mengangkat kedua tanganmu, saya mengundang dengan hormat Pak Sugeng, katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Itu merupakan janji-Mu ya Tuhan. Engkau memegang tangan kanan kami, masuk dalam kemuliaan dan rencana-Mu. Meskipun badai dan gelombang terjadi, kami tetap aman di tangan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Meskipun situasi
baik dunia ini maupun negara kami, masih banyak masalah-masalah yang terjadi. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah PHK, masalah sakit penyakit. Tapi tangan kanan tetap memegang kami. Bahkan kami sampai pada tujuan kami. Itu rencana-Mu yang besar. Kuatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian. Engkau berserta kami untuk selama-lamanya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuat menghadapi penderitaan. Sebenarnya ini subtema. Tema utamanya adalah penderitaan. Mengapa ini sampaikan, saudaraku? Supaya kita punya persepsi yang benar. Ya. Kalau dulu kalau kita mendengar firman Tuhan atau mendengar khotbah-khotbah di gereja, ikut Yesus diberkati. Ikut Yesus senang. Yang mobilnya 1 jadi 2. Yang tadinya naik sepeda motor sekarang naik motor. Ya. Demikian juga ada berkat-berkat pabriknya 1 jadi 5. Ya. Demikian juga banyak masalah-masalah tentang kebahagiaan. Saya dulu juga khotbahnya seperti itu juga, sehingga saya bertobat. Karena Alkitab tidak hanya berbicara masalah berkat jasmani, ya, masalah kesembuhan, masalah mukjizat, tapi juga masalah penderitaan juga. Sehingga saya mencoba ada keseimbangan antara berkat dan juga penderitaan yang diizinkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, khotbah ini dengan tujuan supaya kita ini siap mental, ya, menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini tidak menjadi baik, ya, dengan adanya COVID sudah selesai. Saya dengar di Hong Kong mulai ada COVID lagi itu, 30 orang meninggal di Singapura terjadi. Ya, belum selesai itu terjadi peperangan Israel dengan Hamas. Demikian juga terjadi antara Israel dengan Lebanon dan Hizbullah. Terjadi peperangan antara Israel dengan Houthi, Yaman. Peperangan terus-menerus. Belum selesai ada Pakistan lawan India. Dan saya dengar ada India ngancam Indonesia juga, saya nggak ngerti itu. Khawatir kalau ada perang nuklir gitu, ya. Kalau nuklirnya antara mereka nggak apa-apa, kalau jatuhnya di Jakarta habis kita. Belum masalah ekonomi dengan adanya penggantian presiden di Amerika, Presiden Trump, negara-negara dipajakin impornya tinggi sekali, sehingga ekonomi di mana-mana terjadi satu kekacauan. Ya. Anak saya di Amerika telepon kepada saya bahwa ekonomi di Amerika juga agak goncang. Karena apa? Barang-barang Asia jadi mahal. Sangat sulit. Di Indonesia pun terjadi. Di PHK di sana-sini ada perusahaan-perusahaan besar kabur dari Indonesia. Nah, ini akan terus-menerus terjadi. Nanti saya sampaikan bahwa nanti tidak menjadi baik. Ya, bahwa akhir zaman tidak menjadi baik. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan nanti baik, itu salah. Akhir zaman tidak menjadi baik. Sehingga saudara dan saya pun wajib berjaga-jaga apa yang kita lakukan. Demikian juga sekali lagi dikatakan bahwa Alkitab juga mengatakan ada penderitaan. Ya, coba kita baca Filipi 1 ayat 29. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga apa sama-sama untuk menderita untuk Dia. Ya.
Kita dikaruniakan untuk percaya Yesus dan kita diselamatkan, tapi juga diberi karunia untuk menderita. Ini jelas tertulis. Jadi jangan sampai kita tidak seimbang. Berkat, tapi penderitaan enggak kita alami atau mungkin juga kita lupakan. Demikian juga kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup, saudara orang bukan? Saudara orang bukan? Ini setiap orang loh. Siapapun kita, ya, baik pendeta maupun tidak pendeta, pendeta yang sudah titel tinggi, ya, yang pendeta sakti sekalipun tetap ada penderitaan. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini ibadah ini bukan ibadah semacam sekarang ini. Datang ke gereja, nyanyi 2 lagu, lagu keras, lagu rendah, kemudian penyembahan, bukan itu. Ya. Ibadah di sini adalah Roma 12 ayat 1. Ya. Hidup kudus tak bercacat di hadapan Tuhan, ini sebagai ibadah kita yang sejati. Hidup tak bercacat, mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Itu sulit loh. Sulit. Ini ibadah untuk sampai berkenan di hadapan Tuhan, itu sangat sulit. Banyak penderitaan dari diri kita sendiri maupun dari sekitar. Misalnya contoh, saya ini ingin benar, bekerja tempat yang enggak benar gitu. Atau mungkin banyak korupsi. Saya menderita. Belum kalau ada terjadi kekerasan, ya, karena kita Kristen bisa juga terjadi. Jadi setiap orang yang mau beribadah, kalau hanya datang ke gereja enggak ada aniaya. Setiap orang yang beribadah mau hidup kudus tak bercacat pasti menderita. Menyangkal daging kita, ya, menyangkal diri kita, ya, pikul salib, itu berat loh. Kecuali kalau Kristen-Kristenan enggak ada masalah itu. Tapi kalau mau menyangkal diri, pikul salib, pemberesan hidup setiap hari, itu menderita itu. Ya. Kita akan berbeda dengan yang lain. Demikian juga kalau kita baca Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 14, 22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami apa? Banyak sengsara. Ternyata kalau doa Tuhan, datanglah kerajaanmu, kita seharusnya hidup dalam pemerintahan Allah, tunduk kepada Allah. Tapi ada penguasa yang lain, yaitu kerajaan kegelapan. Ya, pasti merintangi kita. Karena kerajaan kegelapan pasti mengantarkan kita bukan kebahagiaan. Kerajaan kegelapan pasti mencuri, membunuh dan apa? Binasakan. Pasti itu. Tapi kalau temannya iblis, enggak ada masalah itu. Tapi kalau yang beribadah kepada Tuhan pasti mengalami aniaya, penderitaan. Jadi banyak orang Kristen senang-senang memang temannya iblis. Enggak apa-apa itu. Tapi kalau kita benar-benar dalam pemerintahan Allah, pasti aniaya. Ya. Jadi saudaraku, dengan demikian penderitaan ini bagi orang Kristen adalah biasa. Jangan merasa tuk piti, merasa belas kasihan diri sendiri. Penderitaan itu biasa. Yang menjadi masalah adalah kita ini di dalam Tuhan atau enggak. Yang masalah kita adalah kita milik Tuhan atau bukan. Tadi pujian tadi, kita dalam gunung batu Tuhan enggak? Yang penting adalah saudaraku, penderitaan biasa. Ya, tapi kita aman-aman saja karena apa? Kita di dalam Tuhan. Masalah yang utama adalah kenapa sih harus menghadapi penderitaan? Sudah ke gereja, bayar perpuluhan, toh kena sakit juga, serangan jantung juga ada.
Sudah ke gereja, rajin ke gereja, mungkin duduknya di depan, sakit juga, ada masalah juga. Sudah ikut misalnya pendalam Alkitab sekalipun, toh ada masalah juga loh. Saya setiap hari berdoa setiap pagi, nyembah Tuhan, muji Tuhan, baca Alkitab. Toh kena sakit juga. Berapa seminggu ini saya sakit, saudaraku. Sampai berjalan pun nggak bisa, sakit juga. Seharusnya kan sudah nyembah Tuhan, muji Tuhan, sembuh dong. Jadi pertanyaan, kenapa ada penderitaan? Kenapa? Tadi kita sebutkan dalam Kisah Rasul 14:22, ya. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, pasti ngalami penderitaan. Ada lawan kita, yaitu kerajaan kegelapan. Jadi yang pertama, pertanyaan, dari mana penderitaan itu? Ya. Mengapa kita mengalami penderitaan itu? Dari mana ya? Saya akan sebutkan ada 4, ya, tapi harusnya ada 8, kalau kelamaan 4 saja dulu, yang 4 nanti. Jadi kalau hari ini saya khotbah tentang penderitaan, bulan depan saya doa khotbah tentang berkat. Biar imbang. Amin katanya. Ya. Ya, bulan depan kita khotbah tentang berkat. Ya, dari sekarang ini penderitaan dulu dah, ya. Jadi kembali pertanyaan, dari mana penderitaan itu? Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, ya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ada pemerintahan iblis, ada pemerintahan Allah, ada pemerintahan iblis. Bahkan Tuhan Yesus mengakui mereka masih berkuasa. Coba kita Lukas 4 ayat yang ke-5. Lukas 4 ayat ke-5. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya. Kemudian ia atau iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia melihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Ayat 6. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku. Jadi iblis masih kuasa itu, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Jadi iblis masih berkuasa. Tuhan Yesus nggak nentang loh. Bukan, itu milikku, bukan. Masih berkuasa itu. Kenapa kok Tuhan menyerahkan kepada iblis? Tuhan tidak pernah menyerahkan kepada iblis, tapi kepada manusia. Kejadian 1 ayat 26. Supaya manusia berkuasa. Tapi akibat manusia berdosa, maka diambil alih oleh iblis. Jadi masih berkuasa untuk memberikan penderitaan. Kenapa? Iblis tidak pernah memberikan kebahagiaan. Iblis memberikan mencuri, membunuh, dan binasakan. Jadi ini saya sampaikan, saudaraku, supaya kita juga paling tidak mengerti keadaan kita ini, ya, bahwa sistem dunia ini dikuasai oleh mereka. Ya. Sehingga jangan mengharapkan bahwa nanti akan menjadi baik. Tidak, memang secara teknik baik atau pengetahuan baik, kemajuan teknik bagus, ya. Tapi akhirnya, saudaraku, tidak akan menjadi baik dalam segi hubungan kita dengan Tuhan, terutama orang percaya. Coba kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan apa sama-sama? Datang masa yang sukar. Lebih sukar lagi. Ya, habis COVID, perang lagi. Belum nanti ada penyakit apanya lagi. Saya kaget juga keadaan sekarang ini. Kok semakin gak baik ya? Dengan adanya keputusan Presiden Trump itu tentang ekonomi, kacau semuanya itu. Itu pasti ada oknum-oknum yang di luar itu yang menguasai. Kemarin ada blackout, mati listrik di Portugal dan di Spanyol. Kemudian juga di Bali. Orang menggambarkan kalau mati semua, gimana ngambil ATM tuh? Kemarin ada teman saya beli celengan. Beli celengan besar. Setiap hari masukin 50.000. Siapa tahu nggak bisa ngambil di ATM. Sampai ketakutannya begitu loh. Jadi ini saya bukan nakut-nakutin saudaraku, tapi memang si penguasa dunia ini masih berusaha untuk mencuri, membunuh, binasakan. Masih. Jadi saudaraku, kalau sekarang ini memang ada PHK dan sebagainya, itu permainan yang di angkasa ini. Puji Tuhan, kita orang percaya ada perlindungan. Ada perlindungan. Tapi jangan mencoba untuk melihat bahwa nanti menjadi baik. Tidak. Yang penting adalah kita lebih baik. Rohani kita lebih baik. Karakter kita lebih baik. Kecintaan Tuhan lebih baik. Itu yang dicari Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak ya kita ke bawah arus. Ke bawah arus. Saya harapkan saudaraku dengan situasi yang baik ini jangan mengharapkan nanti menjadi baik. Tapi kita sendiri harus baik. Harus baik. Rohani baik. Cinta Tuhan lebih baik lagi. Suami yang baik. Istri yang baik. Anak Tuhan yang baik. Kalau enggak kita kegilas. Kegilas. Saya pengalaman selama istri saya meninggal waktu rumah sakit. Mertua juga sakit. Saya nggak dapat macam-macam. Saya cuma minta Tuhan rohaniku harus lebih baik. Kalau enggak aku kandas. Aku kandas. Jadi yang diharapkan kita bisa mengalahkan sistem dunia ini adalah rohani kita harus lebih baik. Karakter kita harus lebih baik. Hubungan dengan Tuhan harus lebih baik lagi. Kalau enggak percuma kita menjadi Kristen. Kita sudah lahir baru, terima Yesus. Berarti apa? Kita sudah ada hubungan dengan Tuhan. Aduh, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Nanti bagian ini akan saya uraikan lebih dalam lagi. Demikian juga saya ingin tekankan lagi karena beberapa bulan ini kita bicara serupa dengan Yesus. Yuk, keserupaan dengan Yesus kita lebih lagi. Kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya, kelemah lembutannya, ketaatannya, kebaikannya, buah roh semakin muncul. Nanti kita uraikan lebih dalam lagi. Yang kedua, saudaraku, dari yang pertama tadi, mengapa ada penderitaan? Ada sistem kerajaan kegelapan yang masih berkuasa. Kapan hilang? Kalau Yesus datang kedua kalinya. Baru setan ditawan, kita bisa aman itu. Nah, untuk menanti kedatangan Tuhan itu ada persyaratannya bagi orang percaya. Semakin rindu kedatangannya. Ya, semakin kita semakin kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mengapa ada penderitaan? Karena dosa dan kesalahan kita. Mazmur 107 ayat 17. Ya, Mazmur 107 ayat 17. Mengapa ada penderitaan? Dosa dan kesalahan kita. Ya, tolong
Mazmur 107, 17. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada dosa dan ada kesalahan. Dosa misalnya kenapa dia sakit? Ya, mungkin dia makan obat atau mungkin juga salah obat atau memang sengaja makan obat itu supaya ada ketenangan. Makan narkoba. Ya, ada teman kami karena waktu kecilnya sampai besar minum air yang keras-keras itu. Sampai sekarang sakit-sakit. Sakit karena apa? Kesalahan atau dosa mereka. Anak dosa. Masuk penjara. Korupsi. Kena masalah lagi. Dan banyak hal, saudaraku. Misalnya dosa karena apa? Nyeleweng. Main perempuan, ketahuan, rame. Itu semua karena dosa. Jadi ada penderitaan karena dosa. Dan banyak hal tentang dosa ini. Ya, tidak hanya penyelewengan, mungkin juga ada hal yang lain, dosa-dosa yang lain. Mungkin juga menipu, bohong, atau menipu orang lain dan sebagainya. Tapi juga ada kesalahan, ada dosa, ada kesalahan. Kesalahan misalnya kesalahan kumpul dengan orang-orang yang tidak seiman. Kesalahan karena kita mungkin kerjasama dengan pengusaha yang lain yang mungkin tidak seiman. Atau juga seiman tapi penipu, salah ngambil kompanyon untuk usaha. Bisa aja juga terjadi. Ya. Salah ngambil jodoh. Ya. Biasanya anak muda itu. Pokoknya yang bening-bening langsung dilamar aja. Ya. Waktu sudah hampir nikah, berantakan semuanya. Bulan madu tinggal bulan-bulanannya itu. Ya. Ya. Bisa salah pilih. Salah pilih jodoh. Salah pilih usaha. Karena macet pakai pinjol. Wah, di sini banyak. Mungkin coba di sini nggak ada pinjam online tuh. Pinjam 1 juta, lama-kelamaan kan bisa bayar akhirnya sampai 10 juta, 15 juta dan sebagainya. Itu masalah lagi. Kalau misalnya nggak bisa bayar, foto kita disebar kemana-mana. Wah, menderita itu. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan kita lah. Ya, kesalahan kita. Jadi, saudaraku, jadi ternyata kita beresin dosa-dosa kita sebenarnya. Nanti kita bicarakan lagi ya. Dan kesalahan-kesalahan jangan sampai minimal mungkin kesalahan. Ya, jangan sampai kita ini masalah ya karena apa? Kesalahan kita sendiri. Menyelesaikan masalah dengan yang tidak bermasalah. Kalau Pegadaian gimana? Ada motonya ya. Menyelesaikan masalah apa? Tanpa masalah. Itu kan Pegadaian itu. Jadi kita coba seminimal mungkin jangan cari masalah gitu. Jadi yang pertama tadi ada sistem pemerintahan kerajaan kegelapan. Yang kedua dosa dan kesalahan kita. Dosa bisa kita apa sajalah. Dosa apa saja pasti membawa penderitaan. Dosa berbohong, dosa bertengkar, berselisih, pasti membawa masalah. Salah pilih jodoh, salah pilih usaha, salah pilih teman usaha, itu salah juga, masalah juga. Kurang itu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mengapa ada penderitaan? Kalau tadi sistem pemerintahan kerajaan dunia, yang kedua serangan si iblis. Serangan si iblis. Contohnya Ayub. Ayub kenapa miskin? Diserang iblis. Iblis bisa nyerang. Ya. Kalau kita baca di Matius 17, ada orang
datang kepada Tuhan Yesus, saya menderita, anak saya sakit. Ternyata sakit ayan. Dia kalau nggak dipegangin masuk ke dalam air atau ke dalam api. Dia sangat menderita. Kemudian Yesus datang kepada Yesus, kemudian Yesus tengking. Ternyata iblis. Itu setan yang di Gadara itu, ya, yang ternyata ada bukan triliun, berapa dosen ya, itu iblis. Jadi kita bisa diserang iblis, masih bisa. Nanti caranya bagaimana kita bisa mengalahkan, nanti kita bagian berikutnya. Jadi saya ulang kembali, jadi mengapa ada penderitaan ini? Sistem pemerintahan iblis masih ada. Yang kedua, dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, serangan iblis. Ya, saya diberi karunia untuk mengusir setan, tahu persis ya, bagaimana iblis ini mempermainkan orang ya, dengan sakit penyakit yang kelamaan, akhirnya orang itu murtad ada. Yang terakhir, yang keempat, mengapa ada penderitaan? Yang terakhir adalah kehendak Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi ada menderita karena kehendak Allah. Saya mau bersaksi itu. Ada seorang kaya, ya, waktu kawin masih muda. Ketika nikah kemudian punya anak. Anaknya cacat. Akhirnya apa saudaraku? Ya ini malu ya, keluarga ini malu. Tadinya disembunyikan, akhirnya terbuka. Tapi saudaraku, dalam perkembangan berikutnya, suami istri makin cinta Tuhan. Makin cinta Tuhan, mendoakan terus anak ini, mendoakan anak ini terus. Dampaknya saudaraku sekarang jadi hamba Tuhan besar. Punya gedung, punya jemaat banyak. Dampak dari anak ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan suatu penderitaan supaya tidak bergantung pada orang, ya, tapi kepada Tuhan. Tuhan tolong anak ini. Sekarang punya gedung besar sekali. Gerejanya, jemaatnya banyak. Demikian juga Rasul Paulus. Ya, dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Orang ini kutentukan banyak penderitaan. Ternyata Rasul Paulus ini luar biasa loh. Kenapa menderita? Ternyata izin Tuhan terjadi. Dampaknya pelayanannya luar biasa. Kesaksiannya luar biasa. Kita perhatikan saudaraku, jadi ada penderitaan yang seizin Tuhan. Saya juga merasakan, saya nggak mungkin seperti sekarang ini kalau tidak ada penderitaan. Ternyata itu penderitaan seizin Tuhan. Dan setelah selesai saudaraku, saya merasakan, oh ini seizin Tuhan. Contohnya lagi, siapa? Daud. Ya. Daud ini dikejar-kejar Saul, ya, dikejar Saul kemana-mana. Ya. Seharusnya Tuhan kan bisa membunuh Saul seketika. Kenapa diizinkan berlama-lama? Diizinkan berlama-lama. Ternyata, mengapa harus lama? Ternyata dengan keadaan Daud itu, akhirnya dia bisa membuat mazmur. Coba kalau nggak ada Saul ngejar Daud, nggak ada mazmur itu. Berlama-lama muncul mazmur. Tadi dinyanyikan kota bentengku, itu nyanyian mazmur itu. Ngerti bahwa ada kota bentengku. Dan banyak sekali contoh-contoh ya, tentang penderitaan yang seizin Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sedang membawa kita ke kudusan. Sedang dibawa pada kehendak Tuhan.
Ya, biasanya ada sesuatu yang Tuhan izinkan penderitaan ini supaya arahnya kepada kehendak Tuhan. Contoh orang Israel yang keluar dari Mesir, ya, ada banyak penderitaan. Tujuannya satu, Kanaan surgawi. Demikian juga di antara kita mungkin sekarang ada masalah. Ingat, bisa saja itu sistem dunia ini. Ya, bisa juga dosa dan kesalahan kita. Bisa juga serangan iblis. Dan bisa juga kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus juga menderita. Orang-orang Kristen jemaat mula-mula menderita. Tujuannya apa? Supaya terpencar. Ya, coba waktu di Yerusalem itu terjadi penderitaan, akhirnya tersebar ke dunia. Tuhan izinkan penderitaan. Sehingga saudaraku, prinsip kita adalah diberkati mengucap syukur, mengalami sesuatu pun mengucap syukur. Karena apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudaraku, jadi kita sudah berbicara dari mana itu sistem dunia ini. Ya. Yang kedua, karena dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, karena serangan iblis. Dan yang keempat, kehendak Tuhan. Nah, aku sekarang bagaimana way out-nya? Ya, way out-nya supaya kita ini bisa mengalahkan atau bisa mengatasi. Kenapa? Masalah baik itu penderitaan yang Tuhan izinkan, baik yang terjadi karena sistem dunia, baik dosa itu, Tuhan ingin supaya anak Tuhan jangan terpuruk. Jangan terpuruk, bangkit. Jadilah orang benar, kita bisa bangkit. Mazmur 37 ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Ya. Gimana? Coba Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 23-24. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadilah berkenan dulu. Ya. Jadilah orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Maka langkah-langkahnya diatur Tuhan. Ayat 24. Apabila ia jatuh ada masalah, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Jadi siapa yang ditopang? Orang yang berkenan. Jadi aku bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan sebaik mungkin. Bangun hubungan kita. Banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah, banyak baca firman Tuhan. Bangun. Ya. Sekarang ini kan banyak orang tidak mau ke gereja. Gara-gara apa? Online. Di online pun kalau dengerin khotbah-khotbah, di skip yang pujiannya. Kalau khotbahnya enggak enak, dimatiin. Di sini enggak ada, di sana sini banyak. Dengar khotbah sambil makan kacang. Enggak ngalami apa-apa orang ini. Nonton film Korea bisa berjam-jam. Gowes bisa kemana-mana tuh. Mancing berjam-jam bisa. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Tapi dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan tidak ada. Ingat, situasi tidak menjadi baik. Tapi orang yang berkenan ditolong Tuhan. Katakan amin. Ya saudaraku, sebagai orang tua, katanya penasehat, saya nasihatin, ayo. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun harapan kita kepada Tuhan. Bangun kasih kita kepada Tuhan. Bangun karakter kita di hadapan Tuhan. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bangun iman kita didasari kekudusan. Kalau tidak, saudaraku, ya waktu kita jatuh, ya Tuhan gak bisa ngangkat. Mazmur jelas. Apabila jatuh, ada masalah, Tuhan angkat.
Saya bisa ngomong seperti ini karena saya sering ngalami, saudaraku. Sering ngalami. Berkenan. Itu yang pertama. Kalau bagaimana kita mengalami sistem iblis ini, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan sebaik mungkin. Bangun iman kita, Yudas 1 ayat 20. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun. Berbahasa banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah. Karena saudaraku, saya lagi belajar untuk menyembah dengan musik-musik yang ada. Ya. Jangan sampai kita ini ya bangun pagi, yang utama kerjaan dulu. Jangan coba utamakan menyembah kita. Jadi seorang lagi bagaimana mengalahkan sistem iblis ini, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun iman kita didasari kekudusan. Bangun kasih kita kepada Tuhan. Bangun pengharapan kita kepada Tuhan. Pasti kita dijagai. Yang kedua, bagaimana tentang dosa dan kesalahan. Cepat beresin dosa. Walaupun dosamu merah seperti kremisi, akan putih seperti salju. Tuhan pasti mengampuni. Ini masih ada kesempatan minta ampun loh. Ada kesempatan minta ampun. Sebelum saya masuk ke bagian kedua ini, saya coba bagian pertama dulu, saya ada kelewatan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Baca 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat ke-6. Saya akan ceritakan dulu. 1 Samuel 29 adalah Daud lari dari Saul masuk ke negaranya Filistin. Di sana dia bekerja sama dengan orang-orang Filistin, dengan raja-raja Filistin. Sudah sengsara karena dikejar-kejar Saul, sampai di Filistin ternyata ditolak oleh Filistin, direndahkan, difitnah, bukan difitnah, direndahkan, dipecat. Ya. Kemudian setelah dipecat, dia pulang dengan rakyatnya, ada 600 orang itu dengan pasukannya, sampai di Siklak, di kotanya itu ternyata kemahnya dibakar. Kemahnya dibakar. Istri-istri berangkat oleh orang Amalek. Ya. Sangat-sangat menderita. Dari Saul, dari orang Filistin, dari juga rumahnya dibakar. Istrinya dibawa. Dengan hartanya dibawa. Jadi ada titik nadir penderitaan yang luar biasa. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Belum selesai mau dilemparin rakyat dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan tadi. Kita perhatikan saudara. Jadi sangat menderita. Ini nggak bisa kekuatan fisik. Misalnya tahu mau dilemparin batu, saya latihan badan dulu supaya dilemparin nggak mati, nggak bisa itu. Ya, ternyata dalam keadaan kepepet itu Daud menguatkan hatinya, menguatkan imannya, dekat kepada Tuhan. Tentu ini mungkin nggak satu hari, pasti dekat nyembah Tuhan, memuji Tuhan, cari wajah Tuhan. Saat dia mendekat pada Tuhan, Tuhan tolong. Saudara baca ayat yang ke-7 dan 8 sendiri. Ternyata ketika dia mendekat kepada Tuhan, menguatkan imannya kepada Tuhan, dia tanya, apa sekarang bukan Tuhan? Kejar orang Amalek itu. Akhirnya apa? Daud tidak menguatkan pasukannya, menguatkan diri kepada Tuhan, dia ngejar. Ternyata saudaraku, orang Amalek terkejar. Dan apa yang terjadi saudaraku? Istrinya bisa diambil, bahkan jarahannya bisa diambil. Kita perhatikan, jadi kalau kita menghadapi yang ada di dunia ini, kekuatan dunia ini, mendekat kepada Allah. Cari wajah Tuhan, cari kehendaknya, cari rencananya, dan hidup berkenan. Daud ditolong. Nah, kembali tentang bagian yang kedua tadi.
Memang ada masalah karena apa? Ada dosa dan kesalahan. Caranya gimana? Beresin dosa. Akui deh. Dosa apa saja akui di hadapan Tuhan. Masih ada kesempatan. Ya. Karena banyak orang yang tidak mengakui dosa. Nyalain istri, nyalain suami, nyalain tetangga. Ya. Mungkin juga nyalain gembalanya. Dia yang salah, dia yang salah. Kadang-kadang di gereja, kadang-kadang ada pengamat. Itu salah, itu salah, itu salah. Tapi nggak pernah dirinya sendiri diperiksa. Sudah waktunya periksa diri kita masing-masing. Kalau ada masalah, kadang-kadang saya salahin diri saya sendiri. Oh, saya yang salah. Beresin saya itu. Karena apa? Dengan ada pemberesan ini, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Saya sering diundang khotbah. Kalau ada masalah, saya nggak mau khotbah. Saya beresin dulu hidup saya. Contoh yang konkret adalah Samson atau Simpson. Kalau Simpson di televisi ada Samson and Delilah. Ya. Samson ini orang kuat, hakim-hakim yang kuat, bisa mengalahkan orang Filistin. Dengan syarat rambut jangan dipotong. Tapi suatu hari Samson kepincut dengan Delilah. Delilah bujuk-bujuk, tanya kekuatannya di mana? Di rambut, dipotong rambutnya. Dan akhirnya Samson ketangkap dan matanya dicopot. Ketika dia dibelenggu, ditahan di dekat tiang yang besar, dia minta ampun. Dia minta ampun pada Tuhan, minta ampun. Kekuatannya nggak ada. Ketika Tuhan mengampuni, kekuatannya pulih. Bahkan tiang yang besar itu bisa dirobohkan dan ribuan orang Filistin mati. Pengampunan ada kekuatan besar menyertai hidup kita. Jangan nutup-nutupi dosa deh. Jangan nyalain orang lain deh. Jangan merasa pintar, dia. Jangan deh. Udah waktunya kita merendahkan diri, aku yang salah. Ini yang menghalangi kita berkat Tuhan karena apa? Menghalangi. Karena dosa kita tutup-tutupin. Demikian juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, beresin. Ya. Jangan cari masalah. Jangan berbuat kesalahan. Seminimal mungkin berbuat kesalahan. Jadi saudaraku jelas sekali bahwa yang tentang dosa kesalahan ini akui. Maka kita akan lepas dari masalah. Yang ketiga, saudaraku, iblis. Iblis itu nyerang kita loh. Saya pengalaman dari pelayanan pelepasan ini tahu persis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang akan menghancurkan kita. 1 Petrus 5 ayat ke-8 coba. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia siap ditelan. Yang tidak dekat dengan Tuhan dicaplok tuh. Kadang-kadang kita malas doa, malas ke gereja. Ya. Kadang-kadang kita jelekin orang, ngantem orang. Nih singa mengaum-ngaum. Ya. Orang dapat telahnya. Ingat bahwa iblis ini masih nyerang kita. Tapi bagi mereka yang kuat di hadapan Tuhan, ya, Efesus 6 dikatakan kita harus kuat di hadapan Tuhan, berketompongkan keselamatan, berbaju sirahkan kebenaran, pegang firman Allah, pegang firman, setan pasti kabur. Coba baca Lukas 4 ayat 7, Yakobus 4 ayat 7. Rendahkan diri di hadapan Allah. Rendahkan diri. Kita butuh Allah. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan apa sama-sama? Lawan iblis. Makan lari. Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada firman-Nya. Tunduk pada rencananya. Setan kalah. Kalau kita sendiri gak mau merendahkan diri sampai kapanpun ya kita malah temannya iblis. Rendahkan diri. I need you Lord. I want you Lord. Aku butuh Engkau Tuhan. Itu saudaraku,
Jadi kalau menghadapi serangan iblis, pakai kelengkapan senjata Allah. Ya, ketopong keselamatan, ikatan kebenaran, pegang firman Allah. Ya. Tunduk di hadapan Allah dan lawan si iblis. Dan yang terakhir, yang kaitannya dengan rencana Allah. Ya, karena kehendak Allah. Kehendak Allah, akhirnya kita menderita. Yang terakhir ini kita berserah. Pegang kasih karunia Allah. Kekuatan Allah. Gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Karena saudaraku, kehendak Allah kita gak ngerti. Kehendak Allah kita gak ngerti mau diapain kita ini. Nyerah pada Tuhan. Terserah Tuhan. Saat kita menyerah ke hadapan Tuhan, ya, Tuhan bisa saja mengangkat beban kita. Badai kita bisa diangkat Tuhan. Tapi kadang-kadang badai itu gak diangkat. Tapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi badai. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini Rasul Paulus ada badai dalam kehidupannya. Ya, berkali-kali Tuhan angkat dong masalahku. Angkat Tuhan. Tuhan gak ngangkat-angkat. Ya. Apa jawab Tuhan? Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku apa? Jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kadang-kadang Tuhan enggak ngangkat beban kita. Tapi diberi kekuatan. Sebelum karakter kita berubah, kadang-kadang masih dipasang itu. Tuhan ingin satu karakter kita berubah. Misalnya pemarah, kadang-kadang diberi beban, akhirnya marahnya bisa hilang. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi saudaraku, jelas sekali bahwa penderitaan itu ada. Ikut Yesus bukan hanya sekedar diberkati, ya, yang sakit sembuh, alami mujizat, pabriknya diberkati, bukan masalah itu. Tapi Tuhan izinkan ada penderitaan ini. Ternyata saudaraku, dengan penderitaan-penderitaan ini, ternyata kita makin disempurnakan. Makin disempurnakan, makin disempurnakan. Yang terakhir, Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu bagian apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, maksud penderitaan. Berikutnya, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pertama, ketekunan. 4. Dan biarkan ketekunan itu memulai buah yang matang, supaya kamu apa? Menjadi apa? Jadi apa? Sempurna dan utuh, tidak kurang suatu apapun. Jadi Tuhan izinkan ujian melalui masalah, ya. Dan ternyata saudaraku, itu untuk kesempurnaan kita. Saya percaya apa yang disampaikan ini merefleksi di kita masing-masing. Ya. Persepsi kita sekarang ini tidak hanya sekedar berkat, tapi ternyata Tuhan izinkan ada penderitaan. Yang kedua, dengan ada penderitaan kita atau firman Tuhan disampaikan ini, kita menjadi kuat. Ayo, semakin hari semakin membangun iman kita didasari kekudusan. Didasari pengharapan yang kuat. Didasari kasih yang kuat. Saya percaya apa yang disampaikan dengan khotbah pendek ini, kita diingatkan. Khususnya dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini. Setelah COVID, ada apa lagi nih? Ya. Ada peperangan. Peperangan belum selesai, ya. Ada masalah ekonomi. Ya. Ekonomi tidak ngerti apa yang terjadi nanti. Ya, karena apa? Alkitab jelas mengatakan di hari-hari akhir tidak menjadi baik. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan kita digugahkan, ya, dibukakan bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa. Saya kira disampaikan, puji Tuhan, Tuhan berkati, ya. Ya kita berdiri, kita berdoa. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan pujian yang tadi, nyanyikan.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami dalam keadaan apapun. Kami tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi Engkau sudah sampaikan isi hatimu tempat ini, bahwa hari-hari terakhir tidak menjadi baik. Kau menyadarkan kami ada pemerintahan, kekuatan kegelapan yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Menyadari bahwa masalah terjadi karena dosa dan kesalahan kami. Menyadari masalah karena iblis menyerang kami. Menyadari bahwa Kau izinkan terjadi semua kehendak Tuhan. Untuk Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi ini kami tidak hanya dikuatkan, kami disadarkan. Terima kasih Tuhan, walau 1000 musuh di sebelah kami, di kanan kami kuat. Karena Tuhan beserta kami. Nyanyikan pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di sisi kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. sekali lagi, walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. ku tak akan goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, pertolongan Tuhan. Urama sandara ya sikita, kurya sikita karama sandara, kurya nela masenamo, haleluya. Kira kira barama sandara bara bara bara. Oh, rama senamo, sandara bara bara. Kira bata kala pasita kala bara. Kira da 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 da. Kira pasandira kala bara. Urapa kira kala bara. Sementara musik melakukan dengan pujian dengan lembut, mungkin di antara saudara ada masalah yang berat. Saya tidak tahu masalahmu apa.
Mungkin juga saudara merasakan tidak tahu apa yang terjadi nanti. Di antara saudara mungkin sudah kehilangan pengharapan. Ingat 4 hal tadi. Ada sistem dunia, ada dosa dan kesalahan, ada serangan iblis, mungkin juga kehendak Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan hari ini. Dia pasti menolong kita. Ulama sandala palama. Jangan melihat kiri, melihat kanan. Ya, bagi saudara yang ada masalah yang cukup berat, angkat tanganmu, saya akan doakan bagi saudara. Ulama sandala palama. Kuria takalapa. Tinggi-tinggi sika takalapa sandala. Kura papa. Bapa surgawi, engkau melihat tangan yang terangkat. Kiranya firman ini memerdekakan mereka Tuhan. Ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Kalau ada dosa, ampuni mereka. Kalau mereka kurang beriman, biar membangun iman mereka dengan kekudusan yang sejati. Kalau ada kuasa kegelapan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kehendak Allah Tuhan, mari beri kekuatan kami. Berikan kami kekuatan ekstra Tuhan untuk dapat menanggungnya. Yuk kita semua angkat tangan. Kita minta kekuatan ekstra hari ini. Urapa sandalaba. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Tuhanku goyang sebab Yesus katakan walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus serta. Takkan ku goyang sebab Yesus. Takkan ku goyang sebab Yesus serta. Takkan ku goyang. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang Bapak lakukan menjadi berkat bagi setiap orang. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita melalui persembahan kita pagi hari ini. Dan kami mengingatkan bahwa ini adalah minggu ketiga kita memberikan persembahan diakonia. Di depan sudah ada kotak-kotak yang disediakan, ada kolekte, ada perpuluhan, ada diakonia. Saudara bisa menaruh persembahan saudara di kotak-kotak yang sudah disediakan. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa kami harus senantiasa terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah badai. Mengalami Tuhan, mengalami kemenangan dari Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Bapak rohani kami Pak Sugeng. Memberikan dia kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah. Shalom daripada Tuhan turun di dalam kehidupannya. Dia terus memimpin setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi semakin dewasa hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kami. Satu hal, ajar kami yang berikan yang terbaik buat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Amin, 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 amin. Baik jemaat Tuhan, sekali lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia,
hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi serukan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kali ini mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Dengan hormat boleh mengangkat tangan kita atau berdiri di tempat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah ini, boleh melambaikan tangan. Puji nama Tuhan, kita terus ajak rekan-rekan, keluarga, teman-teman kita untuk bersama-sama beribadah di GBI Sungai Yordan. Amin. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Nathan dan saya Yisrael. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwijo Saputro. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Ibadah Singyut diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Ibadah Singyut Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Eden Nathanael. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah kami. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 22 Mei 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema The Ways of Life yang diambil dari Mazmur 90. Pengajar Bapak Andreas Kristanto MTH. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 10 pagi. Dengan tema Masa Penantian dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri ke Ibu Ani untuk melakukan pembaptisan. Baptisan bulan ini akan diadakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 di Kolam Baptis Gereja jam 7 pagi dan akan melakukan pengarahan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di Ruang 1D jam 1 siang. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani Tampu Bolon. Shalom rekan kompi yang terkasih, pada Sabtu kedua di bulan Juni nanti kita akan mengadakan fellowship bersama. Kali ini kita akan mengadakan trekking sentul ceria melewati persawahan, sungai-sungai, dan gua-gua yang eksotik sambil berfellowship bersama. Fellowship akan diadakan pada tanggal 14 Juni 2025. Kumpul di GBI Sungai Yordan Roksimas pukul 6.30 WIB. Biaya 100.000 per orang. Fellowship ini terbuka untuk seluruh rekan kompi dan seluruh jemaat pria. Jangan lewatkan acara ini. Segera daftarkan sekarang ke Bapak Jimmy. Ajak semua rekan-rekan pria untuk kita bersama menikmati suasana alam sambil berfellowship pria. Kamu punya produk kreatif dari usaha kecil atau rumahan? Atau kamu bagian dari UMKM yang siap unjuk gigi? Ini saatnya kamu tampil di ajang Product Competition 2025. Diselenggarakan oleh GBI Sungai Yordan Roksimas.
Catat tanggalnya 16 Agustus 2025. Terbuka untuk umum, baik perorangan maupun grup, maksimal 3 orang per grup. Diutamakan untuk pelaku UMKM dan semua peserta wajib menyiapkan produk sendiri ya. Pemenang ditentukan langsung oleh penilaian juri dan hadiahnya Juara 1, 3 juta rupiah. Juara 2, 2 juta rupiah. Juara 3, 1 juta rupiah. langsung daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan. Hubungi Kaminar di 0898 4646369. Product Competition 2025. Tunjukkan karyamu, ukir prestasimu. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kami ingatkan kembali bahwa tanggal 14 Juni kita para pria akan mengadakan trekking, fellowship trekking ke Sentul, dan saya mengundang semua rekan-rekan pria di sini, bapak-bapak, anak-anak muda, semua yang merasa pria untuk segera mendaftar. Pak Sugeng juga boleh daftar Pak. Nanti kita trekking pelan-pelan Pak, nggak usah. Dan medannya nggak berat saudara, itu santai banget gitu. Kita bisa lewatin sungai, bisa lewatin sawah-sawah, bahkan ada gua-gua di sana. Terus kemudian tempatnya juga nggak terlalu jauh. Saudara bisa langsung mendaftar dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy ada buka pendaftaran di pintu keluar nanti. Dan saya berharap semua pria-pria di sini langsung daftar, amin. Kita mau healing-healing sambil berfellowship pria, amin. Dan kemudian saya ingatkan juga untuk mendukung ibadah Holy Party, acara Holy Party nanti tanggal 26 Juli. Teman-teman kita, adik-adik kita dari Youth membuka bazar di lapangan parkir, yaitu ada somai ikan, harganya murah meriah saudara. Saudara harus cobain dan itu enak banget, saya udah coba. Terus kemudian ada jus detox juga bagi kita yang sudah mulai ada usia harus minum jus. Ada jus detox dan jus buah, ada juga sop buah. Itu saudara nanti jangan pulang dulu, bisa mampir untuk membeli dan mendukung event Holy Party tanggal 26 Juli nanti. Saya percaya lewat event-event seperti ini akan ada breakthrough di kalangan anak-anak muda. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Sekali lagi bilang gini, tetap nempel sama Tuhan. Bilang kiri kanan, tetap nempel sama Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi
saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.